Shalom, perkenalkan nama saya Elanika Maradianti Pina dari kelas 11 4, nomor absen 15. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang iman Kristen dan Pancasila. Di sini saya mengambil dua tokoh. Yang pertama ada Ibu Maria Walanda Maramis dan juga Bapak Dr. Johannes Leimena. Nah, Ibu Maria Walanda Maramis ini lahir di Kema, kota pelabuhan kecil Sulawesi Utara pada 1 Desember 1872 dan wafat di Maumbi pada 22 April 1924. Nah, sejak usianya ke-6 tahun ini, Ibu Maria ini telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sehingga ia telah dirawat dan dibesarkan oleh paman dan juga bibinya. Nah, pamannya ini tuh bekerja sebagai hakim besar dan pamannya itu menyekolahkan Maria dan juga kakaknya. Nah, sejak remaja Maria ini sudah memiliki keinginan untuk memajukan kaum perempuan. Oleh karena itu, ia belajar dengan tekun dan giat secara otodidak. Kemudian Maria itu menikah dengan Joseph Frederika Sulung Walanda, guru sekolah dasar. Nah, Joseph ini tuh juga sebagai teman diskusinya Maria mengenai pendidikan bagi perempuan dan anak-anak. Dan Maria ini tuh telah menyoroti betapa besarnya peran ibu-ibu terhadap mendidik anak-anaknya. Namun terjadi ketimpangan sosial dan minimnya perhatian dari pemerintah terhadap kaum perempuan yang membuat mereka itu tidak mendapatkan pendidikan yang baik atau mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum laki-laki. Nah, maka dari itu Maria ini mengadakan rapat umum untuk kaum perempuan pada 8 Juli 1917. Dan Maria telah mengusulkan untuk membuat organisasi Pikat atau bisa disebut sebagai percintaan ibu kepada anak pemurunnya. Dan melalui organisasi Pikat inilah Maria bersama ibu-ibu itu menyediakan bagi mereka yang lulus sekolah dasar. Jadi Maria juga membuat sekolah rumah tangga atau disebut Horizon School. Jadi di sekolah ini tuh mereka bisa memasak, menjahit baju, dan membuat keterampilan tangan. Yang kedua, kita beralih ke Bapak Dr. Johannes Leimena. Bapak Dr. Johannes Leimena ini lahir di Ambon pada 6 Maret 1905 dan wafat di Jakarta pada 29 Maret 1977. Nah, tokoh Kristen yang satu ini adalah lulusan kedokteran. Jadi Bapak Dr. Johannes Leimena itu telah lulus kedokteran dan sebagai penganut Kristen. Dan beliau itu telah melihat betapa kurangnya kepedulian sosial umat Kristiani terhadap nasib bangsa. Dan hal inilah yang mendorong beliau untuk membentuk gerakan Oikumene. Nah, melalui gerakan Oikumene ini, Bapak Dr. Johannes telah memberikan kepercayaan untuk mempersiapkan konferensi pemuda Kristen di Bandung pada tahun 1926. Dan pada tahun 1930 beliau ini diangkat sebagai doktor pemerintah di CBZ Batavia, lalu dipindah tugaskan ke Karesidenan Teguh, Jawa Tengah. Nah, setelah itu beliau ini dipindahkan ke Rumah Sakit Immanuel Bandung sejak 1931 sampai 1941. Jadi selama 10 tahun ya. Dan lalu Bapak doktor ini telah atau sempat menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit PGI Cikini. Dan melalui Dr. Johannes ini, Partai Kristen Indonesia itu telah terbentuk pada tahun 1945, dan dari sinilah beliau diangkat sebagai menteri di Orde Baru. Dan atas kontribusinya itu terhadap negara, Bapak Dr. Johannes ini diberikan gelar pahlawan nasional. Jadi sama seperti Ibu Maria ini ya, dapat kita ambil pelajarannya bahwa kedua tokoh yang telah saya presentasikan itu dapat memotivasi kita untuk terus belajar dan terus memajukan bangsa Indonesia dengan hasil gigih apa yang kita dapatkan.
Ibu Maria ini telah membuat motivasi kepada kita semua bahwa tidak hanya kaum laki-laki saja yang dapat belajar atau yang dapat berkembang, namun kaum perempuan juga dapat berkembang dan dapat belajar dengan tekun. Dan Bapak Dr. Johannes ini juga telah menginspirasi kita semua bahwa kita sebagai anak muda juga bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara